Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Ius tadi bertanya ya untuk permasalahan saudaranya ya. Saudaranya Ibu Ius ya, yang diminta orang tuanya untuk menitipkan ke panti jompo. Permintaannya langsung ke orang tuanya, bawa aku ke panti jompo aja deh gitu kan. Dan alasan katanya sudah ada temannya di sana kali mungkin ya. Nah, apakah berdosa membiarkan orang tuanya diminta untuk dititipkan di panti jompo? Sama nanti pertanyaan saya yang tadi itu ya Bi ya. Ketika ada salah satu anggota keluarganya yang merasa lebih mapan secara ekonomi, menitipkan juga orang tuanya kepada adiknya, kakaknya atau saudaranya yang punya banyak waktu lah untuk merawat orang tuanya, dia hanya mensupport dadanya saja. Silakan ya Bi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madaya wasi'an. Bu Alhamdulillah. Tadi kita sama-sama mendengar pertanyaan yang luar biasa. Betul apa betul? Bahwa kita ini harus menjadi rumah bagi orang tua kita. Sepakat apa enggak? Sepakat apa enggak? Kita harus menjadi rumah bagi orang tua kita. Namun kadang banyak di luar sana orang tua lebih nyaman sama tetangga. Orang tua lebih nyaman sama orang lain. Yang kadang orang lain malah lebih jadi anak daripada anak sendiri. Betul apa betul? Kenapa bisa demikian? Karena adanya orang tua di rumah itu seperti orang asing, seperti orang lain yang tidak seperti orang tua sendiri, tidak pernah ditanya, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah merasa dimanusiakan, bahkan hadirnya seolah-olah menjadi sesuatu yang malah membebani. Walaupun seorang anak nggak bicara, nggak berucap, tapi rasa itu terasa pada perasaan orang tua. Benar apa enggak? Sehingga pantas orang tua punya pikiran, udah deh saya lebih baik di yayasan, saya lebih baik di panti jompo dengan teman-teman saya di sana. Mohon maaf Bu, itu bukanlah sebuah alasan, itu hanya cara untuk dia menutupi agar bagaimana caranya dia tidak menyakiti perasaan anaknya. Masya Allah. Padahal yang dilakukan anaknya sudah tidak membuat orang tuanya seperti ada di rumah itu, sudah dianggap tidak ada, tapi orang tua ini masih menjaga perasaan anaknya. Subhan. Maka mari kita yang menjadi seorang anak, belajarlah ifda binafsi. Periksa diri kita, apa yang diinginkan oleh orang tua kita, mungkin itu hanyalah kamuflase menutupi dari kekecewaan, dari hati yang kosong, dari perasaan yang tidak nyaman. Sehingganya harus ada ngobrol antara anak dan orang tua. Mah, ngapain di panti jompo? Anak mama masih mampu. Walaupun di sana ada teman mama, tapi anak mama di sini masih mau menjaga mama. Kalau ada kurang-kurang dari anak mama, tegur mah. Apa yang kurangnya, apa yang tidak baiknya, apa yang mama pengen. Sepanjang anak mama mampu, mama pokoknya diutamakan gitu. Orang tua makin delit. Bener apa enggak? Betul apa betul? Kita yang harus lebih paham keadaan bagaimana orang tua kita. Maka sebelum diiyakan, tanya dulu. Kalau memang nggak ada masalah, nggak ada pikiran, nggak ada perasaan yang akhirnya tidak tenang, maka boleh ketika memang itu tidak ada masalah. Ini yang pertama.
Jawaban kedua dari Bang Bedu, bagaimana kalau anaknya banyak? Lalu yang satu ini hanya ngurusin, yang lain biayanya. Yang terpenting yang harus dibangun muasyarah bil ma'ruf. Duduk bareng, ngobrol bareng. Sehingganya tidak merendahkan yang mereka banyak waktunya, juga yang banyak duitnya tidak merasa sombong. Duduk bareng, ada keikhlasan di antara saudara. Ada keikhlasan, minta ridhonya. Kalau waktu saya nggak punya, tapi kalau untuk biaya dan lain-lain, insya Allah saya cukupin. Tapi bukan berarti ini adalah lepas tangan saya. Kalau saya ada waktu, tiap saat bakal kesini. Harus begitu, ya Bu ya. Adabnya harus dipakai, caranya harus benar. Insya Allah turun keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Ius ya dan Abi. Itulah penjelasan kita. Ketika mereka rentan, kita harus bertahan, sabar, karena merawat orang tua adalah kewajiban kita. Betul. Sebagai seorang anak untuk terhindar dari anak durhaka, dan merawat orang tua adalah menjadi ladang pahala, pintu kebaikan untuk kita. Amin. Agar kelak kita mendapatkan ridha Allah, karena ridha Allah adalah ridha orang tua kita. Amin. Dan insya Allah ketika kita merawat orang tua kita dengan penuh kesabaran, penuh keridhaan, insya Allah kita akan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Abi, boleh ditutup tausiah kita dengan doa, dan mudah-mudahan apa yang tadi Abi sampaikan kita bisa terapkan, dan semoga juga apa yang kita doakan, kita cita-citakan, kita hajatkan, Allah akan kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Abi. Baik pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, bunda semuanya, mari sama-sama kita istighfar 7 kali. Kita mohon kepada Allah, moga-moga dari kajian ini Allah berikan ilmu yang manfaat buat kita semua. Dan kita tahu ternyata jalan untuk membuka pintu keberkahan dunia akhirat dengan jalan kita memuliakan kedua orang tua kita. Amin ya robbal. Istighfar di hati kita 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Mari angkat kedua belah tangan kita, tundukkan kepala kita, buka mata hati kita semua. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa atimis sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Rabb atas karena wasilah orang tua kami lah ya Allah, kami ada di muka bumi ini ya Rabb. Atas karena wasilah doa orang tua kami lah ya Allah, kami Engkau berikan kesehatan ya Rabb. Atas wasilah dari orang tua kami lah ya Allah, Engkau angkat derajat kami semua ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, betapa banyak dosa kami kepada mereka ya Allah, baik yang disengaja maupun tidak sengaja ya Rabb. Maka ya Allah, izinkanlah dari tempat ini ya Rabb, kami berdoa untuk orang tua kami. Andai mereka masih ada di sisi kami ya Allah, salamkan salam kami ya Rabb. Sehatkan orang tua kami ya Allah. Maafkan kami belum bisa memberikan yang terbaik kepada mereka ya Allah. Izinkan dari tangan inilah kami bisa menyenangkan mereka ya Rabb. Izinkan dari lisan inilah kami bisa menenangkan mereka ya Allah. Dan izinkan dari diri kamilah kami bisa membuat tersenyum mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ingin sekali kami ya Rabb membuat mereka bahagia ya Allah. Ingin sekali ya Rabb, maka izinkan ya Rabb dari rezeki kami bisa memberangkatkan mereka haji dan umroh. Maafkan kami ya Allah, dan berikan kesempatan kami membuat mereka tersenyum bahagia sebelum mereka menutup mata ya Rabb. Izinkan kami membuat mereka bahagia sebelum mereka menutup mata ya Allah. Sebut nama ibunda kita, sebut nama ayah kita. Kalau ada di antara orang tua kami telah meninggal dunia, sebut namanya. Alirkan pahala ngaji dan kajian kami hari ini untuk mereka ya Allah. Alirkan pahalanya ya Allah. Ampuni dosanya ya Rabb. Maafkan atas kedurhakaan kami selama mereka hidup ya Allah.
Maafkan kalau kami pernah menyakiti perasaan dan hati mereka. Maafkan kalau kami belum berbakti kepada mereka. Sebut namanya, doakan mereka Ibu. Izinkan kami besok ya Allah yang memegang tangan mereka masuk dalam surgamu ya Allah. Sebut doa kita semua, silakan. Sekarang doakan orang yang ada di samping kanan Ibu, biar sehat, panjang umur. Kalau mereka masih punya orang tua, biar mereka bisa membahagiakan orang tuanya. Sebut doakan orang sebelah kiri kita, biar sehat, panjang umur, berkah rezeki. Kalau orang tuanya masih hidup, semoga yang di kiri kita ini bisa membahagiakan orang tuanya. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan, ucapkan terima kasih sudah mendoakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi untuk doa dan tausiahnya, dan terima kasih juga untuk jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Akhriyah Menara Syariah yang berlokasi kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2, dan terima kasih juga untuk pemirsa Setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui akun Instagram kami dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan apabila Anda pemirsa ingin datang ke Menara Syariah, ke program Jalan Dakwah, silakan hubungi tim media sosial kami atau bisa datang langsung, dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.